Nama saya Celia Aisyah. Di sini saya sebagai instruktur LKP Talium. Program pelatihan yang saya ampu tidak hanya berfokus pada desain grafis yang menggunakan CorelDRAW dan Adobe Photoshop, tetapi juga mencakup digital marketing serta berbagai praktek produksi kreatif yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya belajar membuat desain visual, tetapi juga diajarkan bagaimana memasarkan produk secara online melalui platform seperti Shopee dan TikTok, termasuk teknik membuat konten yang menarik dan mengedit video untuk kebutuhan promosi. Peserta juga mendapatkan pengalaman praktek langsung seperti menyablon kaos dengan teknik polyflex dan DTF, mengoperasikan mesin cutting dan mesin press, memproduksi pin dengan alat khusus, mencetak mug menggunakan mesin press mug, memproduksi stempel flash, pembuatan berbagai produk kreatif lainnya. Seluruh kegiatan praktek ini dirancang agar peserta memahami proses produksi dari awal hingga akhir, sehingga mereka mampu menghasilkan produk siap jual dan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha sendiri. Dengan menggabungkan desain grafis, keterampilan produksi, dan digital marketing, program pelatihan di LKP Talium bertujuan untuk mencetak peserta yang tidak hanya kreatif dalam membuat desain, tetapi juga mampu memasarkan produknya secara mandiri di marketplace dan media sosial. Pendekatan ini memastikan peserta memiliki kemampuan lengkap dari merancang, memproduksi, hingga menjual produk secara profesional. Program pelatihan LKP Talium, peserta tidak hanya diajarkan teori desain grafis, tetapi juga diberikan pengalaman praktis dalam memproduksi berbagai produk kreatif. Salah satu praktek unggulan yang diajarkan adalah menyablon baju menggunakan teknik polyflex dan DTF, serta pembuatan stempel dengan mesin stempel flash. Praktek menyablon baju menggunakan polyflex, peserta dilatih menggunakan metode modern yang lebih cepat dan presisi untuk mencetak desain pada kaos. Tahapan pelaksanaannya meliputi pembuatan desain, yaitu desain grafis dibuat menggunakan CorelDRAW, kemudian dicetak di polyflex, kemudian polyflex tersebut di-cutting untuk memastikan hasil potongan berpresisi. Potongan polyflex diaplikasikan pada kaos menggunakan mesin press dengan tekanan dan suhu yang sesuai, sehingga desain melekat dengan sempurna. Press dengan DTF. Desain dicetak pada bahan film DTF menggunakan printer khusus dan tinta DTF. Desain kemudian ditaburi serbuk perekat, dipanaskan dan diaplikasikan pada kaos dengan mesin press. Penyelesaian akhir. Setelah di press kemudian didinginkan untuk memastikan hasil cetak yang bagus, kemudian kita kelupas. Praktik ini memberikan peserta pengalaman langsung dalam menggunakan teknologi modern yang cocok untuk produksi berskala kecil hingga besar.
Kemudian praktek pembuatan stempel dengan mesin stempel flash. Peserta juga dilatih membuat stempel menggunakan teknik cepat dan efisien. Tahapan prakteknya adalah pembuatan desain. Pembuatan desain stempel sederhana dibuat menggunakan software desain grafis. Kemudian proses produksi. Desain dicetak pada kertas transparan untuk mentransfer gambar ke karet stempel. Karet stempel diproses menggunakan mesin stempel flash yang bekerja dalam hitungan detik untuk mencetak desain pada permukaannya. Setelah selesai, karet stempel dirakit ke casing dan diuji untuk memastikan hasil cetak jelas dan tajam. Praktek ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan produksi yang aplikatif, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas yang siap dipasarkan. Selanjutnya adalah praktik pembuatan kartu nama. Tahap pertama yang paling utama adalah membuat desain menggunakan software desain grafis seperti CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Pada tahap ini, peserta didik belajar menata elemen-elemen penting seperti logo, nama, jabatan, alamat, serta komposisi warna agar terlihat menarik dan profesional. Pemilihan font, ukuran huruf, dan tata letak juga menjadi aspek penting untuk memastikan kartu nama mudah dibaca dan memiliki identitas yang jelas. Setelah desain dinyatakan selesai dan layak digunakan, proses berlanjut ke tahap pencetakan atau printing. Desain yang telah dibuat kemudian dicetak menggunakan printer khusus yang mampu menghasilkan kualitas warna yang tajam dan konsisten. Hasil cetak inilah yang nantinya menjadi dasar kartu nama yang akan diproduksi. Ketika print sudah keluar, peserta didik dapat memeriksa kembali apakah warna, ukuran, dan detail desain sudah sesuai dengan rancangan awal. Berikutnya, hasil cetakan tadi dimasukkan ke proses pemotongan. Pertama, lembaran desain digunting mengikuti garis batas yang telah disediakan. Setelah itu, lembaran tersebut dimasukkan ke dalam mesin cutting khusus kartu nama. Mesin ini berfungsi untuk memastikan setiap kartu memiliki ukuran yang seragam, sesuai standar profesional, serta menghasilkan potongan yang jauh lebih rapih dan presisi dibandingkan pemotongan manual. Melalui rangkaian praktik ini, peserta didik tidak hanya memahami alur kerja pembuatan kartu nama dari awal hingga akhir, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip desain, proses produksi, serta penggunaan peralatan industri kreatif. Kegiatan ini mampu meningkatkan kreativitas, ketelitian, kemampuan teknis, serta keterampilan kerja berbasis proyek keterampilan yang sangat bermanfaat jika nantinya terjun ke dunia percetakan, desain grafis, maupun industri kreatif secara lebih luas. Peserta didik juga melakukan praktik khusus untuk membuat pin. Proses ini dimulai dari tahap yang paling mendasar, yaitu pembuatan desain. Peserta didik menggunakan software desain grafis seperti CorelDRAW. Pada tahap desain ini, mereka belajar menata gambar, teks, serta memilih warna yang sesuai agar pin yang dihasilkan terlihat menarik, informatif, dan memiliki nilai estetika. Setelah desain selesai dibuat dan dirasa sudah memenuhi kriteria, tahap berikutnya adalah mencetak atau print desain tersebut pada kertas khusus. Hasil cetakan kemudian dipotong mengikuti bentuk desain pin, biasanya berbentuk lingkaran, agar siap dipasangkan pada komponen pin. Selanjutnya, desain yang sudah dipotong tadi dimasukkan ke dalam alat pembuat pin. Proses penyusunan komponen dilakukan dengan urutan tertentu agar hasil akhirnya kuat dan presisi. Langkah pertama adalah memasukkan kaleng aluminium atau grass pin ke dalam alat pembuat pin sebagai bagian dasar. Setelah itu, letakkan kertas desain yang telah dipotong tepat di atasnya. Kemudian, tambahkan kertas transparan atau plastik mica tipis yang fungsinya untuk melindungi desain agar tidak mudah rusak, pudar, ataupun terkena goresan. Setelah semua lapisan tersusun dengan benar, barulah alat pembuat pin ditekan atau dipres. Tekanan ini membuat semua komponen melebur menjadi satu bentuk pin yang rapi dan siap digunakan. Dalam program pelatihan desain grafis, evaluasi pembelajaran menjadi bagian penting untuk mengukur pemahaman dan kemampuan peserta. Pada aspek teori, penilaian dilakukan melalui tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep desain grafis, fungsi alat pada software seperti CorelDRAW atau Photoshop,
stuck by you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan saya selama mengikuti LKP ini sangat seru. Bisa belajar banyak hal yang baru. Saya juga merasa beruntung karena berkesempatan untuk mendapat pengalaman dan ilmu yang berharga di sini. Mengenanya di sini saya dibantu untuk menggali potensi diri untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Pesan saya untuk LKP ini semoga semakin jaya, makin maju menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif yang jarang dengar, yang selalu memberikan kontribusi positif untuk masyarakat dan orang yang membutuhkan apa itu berkembang. Terima kasih banyak pada Bapak Dedi beserta instruktur atas bimbingannya. Saya Yulia Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.